udara tanpa pegangan, tanpa arah. Aku ingin pergi jauh, Bumina. Jauh. Jauh sekali. Bumina mengerti kesedihanmu aja. Kamu berhak marah atas apa yang terjadi di rumah ini. Tapi bukan berarti di rumah ini tidak ada cinta. Dan kamu tidak sekuat lagi. Di rumah ini aku merasa seperti berada dalam lingkaran, dililit oleh berbagai hal yang saling melawan. Cinta, kebencian, kenangan masa kanak-kanak, kecemasan akan hari ini dan esok, saling mendesak dan menyakitkan. Setiap kali aku membayangkan bagaimana dulu ibu menggendongku, bagaimana ayah dan Ratih berkejaran di taman, berguling-guling. Aku seperti selalu dihadapkan pada dua perasaan yang saling bertentangan. Percaya dan tidak. Apa yang merenggut semua kehangatan itu dari rumah ini, Bumina? Ajeng, tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Tidak ada seseorang yang mampu memberi jawaban. Di rumah ini yang ada hanya kepatuhan, seolah tidak ada kata yang lebih penting dari kata harus. Dari hari ke hari aku sibuk mengakali bagaimana aku bisa bermain di tengah aturan-aturan ayah. Dan aku jadi letih. Bisa Bumina bayangkan bagaimana letihnya menjadi seorang anak yang dituntut untuk terus-menerus patuh. Lihat, 5 tahun dia seperti itu, Bumina, membisu, dan kita tidak mampu menolongnya. 5 tahun Ayu hanya bisa berlari ke taman untuk bernyanyi kecil, atau duduk di depan televisi selama berjam-jam. Disitulah Ayu merasa aman. Disitulah Ayu merasa terlindung dari ketakutan-ketakutannya. Dan yang paling menyedihkan, pertanyaan-pertanyaan Ayu dijawab seluruhnya oleh berbagai pembodohan yang setiap saat ditawarkan televisi. Sudahlah aja, Bumina ada di sini untuk kalian. Ya, Bumina selalu ada. Memiliki Bumina, kami memang tidak seharusnya merasa kekurangan. Ibumu mencintai kamu aja. Dia mencintai kalian, dan dia akan segera kembali. Untuk apa? Kamu ingin bicara dengannya? Apa yang harus kubicarakan? Bagaimana aku harus bicara?
Keluarkan semua isi hatimu. Dia akan senang mendengarkannya. Ajeng, ada apa? Pil tuntas, lancarkan hak Anda. Produksi Betonet yang Kiri. Awas, wanita hamil dilarang minum pil tuntas. Kamu meminta ibu kemarin. Wanita yang akhirnya kurang lancar disarankan pil tuntas karena berkat Ibu sudah ada di sini sekarang. cukup dan aman. Pil tuntas diproduksi oleh Deltomet. Ada apa? Kiri. Kita lanjutkan kembali lagi dari acara Mandi Madu. Mantap prihatin musiknya dan di malam hari ini. Kalau untuk Bang Rubin di Polis kirim salam buat Turiman, Tati dan Mama. Kemudian Ibu Agus di Aku harus menjelaskan kepada ibu Rimban. kenapa seorang anak memerlukan ibunya. Irman di Gunung Batu kirim salam spesial. Kemudian di Aku ingin bicara dengan ibu. Bicaralah kalau Dan aku ingin ibu menjawab semua pertanyaanku. barangkali itu yang baru lah. Tentu. Kemudian Untuk Bapak itulah Pak ibu Bos ada di Semuanya sini. sekarang Iban ya. Kirim salam untuk Pak Nana, Pak Wiwut, Pak Aan, Anita, Ibu Rostati. Siapakah ibu sebenarnya? Satpam dan spesial buat Jojo dari Bang Lebaban. Pindah sekarang Leban ya. Kali-kali Pertanyaan apa itu? Siapakah ibu untuk kami? Mana dan kampus. Untukku, Ayu dan Ratih. Ibu Ade. Apa yang kamu bicarakan ini, Ajeng? Jangan ibu menghindar. Si Udin, Tati. Jangan ibu menjawab pertanyaanku dengan pertanyaan. Tukang Odang. Menghindar dari apa? Dari inti pertanyaanku. Di acara Mandi Madu buat Ibu Ade. Selama ini kami tidak pernah bertanya, Bu. Aksi problem hari ini. Halo, Mix. Kami tidak pernah mempertanyakan apa-apa. Tetapi dari bagaimana selama ini ibu memerankan peran ibu sebagai ibu kami. Yang pada ngumpul semuanya. Ibu mestinya tahu Dari tingkat tadi juga. di kepala kami tersimpan berbagai pertanyaan yang terus mengganjal. Untuk Mas Pailul juga. Oh ya kira-kira udah berangkat kira-kira ya. Kami tidak keberatan ibu tidak memandikan kami. Si Bu Beni juga ya selamat malam. Kami tidak pernah mengeluh ibu tidak menemani kami pada saat makan. Atau mengantar kami tidur ketika malam datang. Darmo, aduh Mas Darmo ini spesial untuk Pak Joko dari Mix. Karena kami mengerti posisi ibu. Dari mana dong? Kemudian kemarin telepon dari saya. Atau karena kami punya Bu Minah Tadi ngobrol lama di telepon malam. yang selalu siap mengambil alih hampir seluruh kewajiban-kewajiban ibu. 15 Bang Ali, Bang Amin juga terima kasih. Abu satu nanya. Tetapi di manakah ibu ketika kami tersudut oleh keputusan-keputusan ayah? Jun sama Devi yang rajin. Iya rajin. Tadi kan kesini kan rajin tuh. Buat Sugi, juga buat Bu Ade, buat Papi Safari dan Teh. Selalu seperti ini. Bang Ali, buat Sansan Raja Salon. Salon apa ini? Salon Selalu tidak ada jawaban. yang detik nih. Kepalanya detik salon. Siapakah aku? Untuk Bang Umar, juga untuk Putri siapakah aku? siap dari Bang Ali. Juga. Putri seorang ibu yang membisu? Biasanya kita udah di tempat sini teriak Bang Ali. Putri seorang ayah yang tak ku kenal? Bang Ali, juga buat Dilin, buat Siapakah ayahku? spesial buat Titin. Ajeng. Sari belajar yang Aku tidak pernah mendengar suaranya, Bu. Tapi aku putrinya. Aku putri seorang ayah yang tak ku kenal. Putri seorang ayah yang menjadi ayah bagi begitu banyak kepentingan. Dadang, Kang Rodang, Kang Putri seorang ayah yang menjadi ayah bagi pikiran dan gagasan-gagasan besar. Kang Ali sekarang ET-nya lagi berkaji. Aku putri ayahku yang bukan ayahku. Sasi Pak Irwana, Ibu Adik sama Nanggaranya Ibu Cucu, Ragil Putra, Mama Aspandi, Mama Weni, Aku tidak mengenal ayahku, Bu. Mas Nadir, Mas Kuswoyo, buat Aku tidak pernah merasakan ia berada di sekitarku. Jalan Dokter Sementara seluruh rumah ini dipenuhi suaranya. Bang Abdul, selamat bertugas ya. Seluruh pintu pikiran di rumah ini disumbat oleh aturan dan putusan-putusannya. Hentikan ini, Ajeng. Kenapa, Bu? Ibu terkejut melihatku tiba-tiba menjadi anak yang melawan. Untuk ini nanti di atas jam 10 bisa telepon saya dari Mix Group. Ajeng. Ayo! Ayo! Madu mantap di hati musiknya dari Mary Andani. Ibu lihat itu.
tidak melawan? Itukah Bu yang Ibu inginkan dari Ayu? Hal seperti itukah yang Ibu inginkan dari kami, anak-anak yang tidak punya pikiran selain yang sesuai dengan pikiran ayah? Apa yang selama ini Ibu ketahui tentang Ayu? Bahwa Ayu gabung? Ya, itu menyimpulkan begitu, karena itu lebih mudah untuk diterima. Atau karena Ibu takut menghadapi kenyataan? Jangan kamu menghakimi sesuatu yang tidak kamu pahami betul, Ajeng. Tahu apa kamu tentang itu? Aku tahu Ayu tidak gabung. Ayu hanya membisu. Dia memutuskan untuk menutup mulutnya, memutuskan untuk mengunci pikirannya, membekukan perasaannya, membunuh seluruh angan-angannya. Sering aku mencoba mengingat-ingat kapan Ibu membela kami dari keputusan-keputusan sepihak ayah. Aku tidak mendapat jawaban. Begitu pentingnya bagi Ibu untuk menjadi istri sempurna ayah, sampai-sampai membutakan Ibu pada semua kebincangan yang berlangsung di rumah ini, bahwa semua hal harus berjalan sesuai kehendak ayah, dilihat dari sudut pandang ayah, dengan cara ayah, selalu ayah. Ayu korban dari mutlaknya kepatuhan di rumah ini, Ibu. Sebagai istri ayah, kunci penawarnya sebenarnya ada di tangan Ibu. Tapi Ibu tidak menggunakan kunci itu. Demi Tuhan, aku hampir yakin Ratih adalah korban dari seluruh keadaan ini. Itu tidak betul, Ajeng. Dan jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa tidak? Pergilah Ayu. Sekarang mari kita bicara tentang Ratih, Bu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan tentang Ratih, Ajeng. Lagi pula untuk apa? Kamu selalu memusuhi dia. Begitu pendapat Ibu tentang hubungan kami? Begitu semua orang melihatnya. Dan karena itu aku tidak berhak membicarakannya atau membelanya? Ratih sedang dalam kesulitan, Ajeng. Tentang pemerkosaan itu maksud Ibu? Entengnya kamu bicara. Kenapa? Maksud Ibu, atas nama kepatuhan di rumah ini, maka aku harus menangis sekarang? Dia kakakmu, Ajeng. Ya, kakak yang istimewa, yang selalu diistimewakan. Satu-satunya putri Ibu yang mampu memenuhi semua tuntutan ayah. Patuh, belajar dengan sungguh-sungguh, taat beribadah. Ratih memang patut diistimewakan. Sampai di sini dahulu acara main. Tetapi sekarang ayah tentu baru menyadari mengistimewakan Ratih ibarat mengasak belati yang dipersiapkan untuk menusuknya dari belakang. Kenapa kamu jadi seperti ini, Ajeng? Sampai hati kamu menertawakan musibah yang menimpa keluargamu sendiri. Aku tidak menertawakan, Bu. Aku hanya tidak mengerti seorang sehebat Ratih, cerdas, terpelajar, cukup umur. Cukup, Ajeng. Ratih terlalu sempurna untuk diperkosa 10 lelaki sekalipun. Cara apa kamu ini? Bahwa di satu sisi, keputusan ayah kali ini ada benarnya, Bu. Siapa yang akan percaya Ratih diperkosa? Jawa Barat di tingkat nasional, yaitu menjadi juara umum lomba penghijauan tahun 95-96. Kita di rumah ini percaya. Lagi-lagi tentang kepatuhan. Serta Bupati Garut dan Ibu, mendapat penghargaan di masa orang banyak, Ratih itu istimewa dan kuat. ketika mencanangkan gerakan penanaman 1.000.000 pohon di lapangan Siapa yang mampu mengoreksi ayah? siang tadi. Yang mampu berhadapan-hadapan dengan ayah sambil membeberkan kesalahan-kesalahan ayah? Kegiatan ini di tahun-tahun mendatang akan Ratih, Bu. dilaksanakan
hanya Ratih. dalam rangka meningkatkan Padahal begitu banyak orang yang tidak menyukai sepak terjang ayah. Jaga mulutmu. Lihat, kesempatan itu, kepala sikap ibu yang seperti inilah yang membuat orang-orang di sekeliling ayah tumbuh munafik. selain gerakan penanaman Mereka membacakan kejelekan-kejelekan ayah di warung-warung. 97 Sementara di hadapan ayah, mereka manggut-manggut seperti pelanggan. Hentikan ini aja. Keluarga ini, Bu, diarahkan adalah keluarga. Kemana mata masyarakat terus tertuju. di samping melalui kegiatan Apa hubungan semua itu dengan musibah yang menimpa Ratih? nasional Kita belum tahu. Dan kita tidak akan tahu kalau kita kubur musibah ini seperti mengubur bangkai. akan terus berupaya memenuhi kebutuhan buku bahan Kenapa ibu takut membicarakan Ratih? sehingga setiap siswa mempunyai Karena pemerkosaan itu? setiap pelajaran. Atau karena ibu takut pada dampak perlawanan yang dilancarkan Ratih? Keempat siswa. Demikian Dirjen Pendidikan Ayahmu sudah memutuskan seperti itu aja. Dan demi patuh pada ayah, ibu tidak menolaknya. Kerjasama dengan PT Pos Ibu Indonesia ingat, tentang penyaluran ketika kami masih pelajaran kecil-kecil ke dulu, sekolah-sekolah di seluruh aku, Indonesia Ayu dan Ratih di Bandung. hadir di Teluk. Dengan adanya kerjasama ini, Aku sedih sekali, Bu. diharapkan penyaluran buku-buku bahan pelajaran Aku malu menyaksikan orang-orang, termasuk ibu, tidak lancar. berhadapan dengan ayah Sementara seperti berhadapan dengan Tuhan. Utama PT Pos Indonesia Cahyana Ahmad Jayadi, keikutsertaan Pos Indonesia dalam menyalurkan buku bahan pelajaran merupakan kepedulian untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kamu menghina ayahmu. Selain itu, Itu karena ibu menganggap ayah terlalu benar. menggalakan pos sekolah Karena ibu menganggap mengoreksi seorang penguasa seperti ayah adalah menghina. Jen Postel. Di muka bumi ini, ibu, tidak ada orang yang benar dalam segala hal, meskipun ia seorang penguasa. Bebas tahun 2013. Ibu sebaiknya pergi dari sini. Tidak, Bu, Persiapan yang mantap baik kita belum selesai. ekonomi yang dimiliki Ibu harus menemui Ratih. Untuk apa? ekonomi dalam negeri. Ibu ingin membuat sejarah, membuka lebar-lebar pintu penjara kecilnya itu, menentang keputusan ayah. Aja. Badan Koordinasi Ayahmu memutuskan seperti itu demi melindungi Ratih. Melindungi Ratih dari apa, Bu? Sebanda ketika membuka Ayah memutuskan begitu karena ayah ingin memutuskan begitu. di Bandung pagi tadi. Dan tak satu orang pun berdaya menolaknya. 6 sekarang, Jawa Barat memproyeksikan laju Ibu. pertumbuhan ekonomi Begitu juga orang-orang 7,5%. menganggapku membenci Ratih. Untuk mencapai itu, perlu Sebenarnya aku hanya tidak menyukai cara ayah mengistimewakannya. Dan ibu jangan lupa, 3% di antara bagaimanapun Ratih kakakku. dari investasi swasta. Ketika aku mendengar Ratih diperkosa 3 lelaki sekaligus, Fasilitas dalam bentuk PMK Aku marah. PMA mencapai aku terpukul luar biasa. 3 triliun dan pada tahun 95 Tapi ibu tahu naik apa yang membuatku lebih terpukul? jadi 56,71 Ayah. triliun. Ayah kandung Ratih memperkosanya untuk kedua kalinya. Aja. Katakan, Bu, mana saran yang lebih menakutkan? 3 lelaki itu atau justru ayah? Keberadaan bantuan permodalan kepada mereka harus Ayahmu sudah berusaha memberikan yang terbaik aja. Dan itu yang terbaik yang bisa ayah berikan? penanaman Merampas hak Ratih menuntut kebenaran. Pandainya kalian menyusun kata-kata instansi pendidikan demi melindungi Ratih. tingkat Yang terbaik untuk Ratih. Banten, Bogor, dan Apa kalian pikir Ratih mengimpikan semua ini? Menjadi putri seorang tokoh besar, berita seorang penguasa. ini disampaikan Apa semua itu keinginan Ratih? dan dipancarluaskan oleh rakyat. Dia bahkan tidak pernah meminta dilahirkan dari rahim ibu. Cukup. Baru 2 tahun terakhir ini Ratih menjadi anak yang melawan. Di jalur Pantura terdengar Sebelumnya seluruh kehidupannya adalah mengabdi pada keinginan dan tuntutan ayah. Cukup aja. Cirebon. Keempat Sekarang, masing-masing ketika kalian melihatnya sebagai pembawa air, dari Polres Indramayu. kalian memperlakukannya seperti sampah. Basah sedang melakukan pungli di lokasi Aja, berbeda jangan. di jalur Pantura.
pemberian sanksi terhadap keempat oknum itu Apa yang akan kalian lakukan pada masing-masing seandainya kejadian seperti ini menimpa diriku para pelaku atau menimpa Ayu yang tidak sekuat Ratih? militer. Wakil Gubernur Jawa Barat Jangan ibu terus-menerus membisu seperti itu. koperasi perlu memperhatikan faktor-faktor penunjang terwujudnya koperasi Tolong, Bu, mandiri menuju katakan sesuatu. kualitas usaha. Hal itu bisa terlaksana apabila dalam melaksanakan kegiatannya selaras dan seimbang, baik antara kegiatan usaha maupun kegiatan usaha dengan kebutuhan anggota. Demikian Wakil Gubernur dalam sambutannya dibacakan Residen Wilayah 5 Priangan Jailani pada rapat anggota tahunan Koperasi Dharma Wanita Ibu mencintai kamu, Dewi Ajeng. Sartika di Gedung Pakuan Bandung. Ibu mencintai kalian. Koperasi Dewi Sartika menurut wakil ketuanya Dan ibu ingin kamu percaya itu. memiliki modal hampir 140 Apapun yang juta terjadi. rupiah dengan jumlah anggota Jangan, Bu, 2 orang. jangan tinggalkan aku. 95 memperoleh sisa hasil usaha Jangan tinggalkan aku sekarang. rupiah diperoleh dari usaha simpan pinjam dan pengadaan. Jangan tinggalkan aku sekarang. Dan itu menyampaikan pula sambutannya Ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat Nyonya Kemalangan seperti apa lagi yang ibu tunggu? Agar hati ibu tergerak berdiri di pihak anak-anak ibu. sapi, domba, dan kambing di kota Bandung pada hari Kemalangan seperti apa lagi, Bu? diperkirakan akan meningkat Jawab aku, Bu. kebutuhan hari-hari. Jawab aku. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan DKHP Kota Madya Bandung, Aat Nuryati, di luar Hari Raya Kurban, jumlah sapi yang dipotong di Kota Madya Bandung setiap harinya mencapai 200 ekor Ajeng, dan domba 60 ekor. Sementara pada Hari Raya Idul Kurban tahun ada apa? hewan kurban yang dipasarkan di Kota Bandung mencapai 14.000 ekor. Beban apa lagi yang hendak kamu timpakan di pundak ibumu itu? Ada hewan kurban Bukankah musibah yang menimpa Ratih itu sudah cukup berat untuk dia pikul? 2 juta rupiah dan terendah 1.100.000. Sopanan bentuk apa ini? Harga tertinggi domba Ayahmu bertanya dan kamu bungkam. rupiah dan terendah Ajeng, 125.000 rupiah. aku ayahmu. Berita terakhir, Kalau ada hal yang mengganggumu, apapun itu, Mentari tanyakan langsung pada ayah. pada pertandingan lanjutan Liga Downhill melawan tuan rumah Masran Bandung Raya di Stadion Siliwangi Bandung sore lusa. Laporan Anak ini mulai melawan. persiapan Tapi dia tidak secerdas Ratih, Mas. Aku tidak memiliki anak yang tidak cerdas, Ridwan. Betul, Mas. persiapan Saya minta maaf. football antar perkumpulan Semua anak Mas Sukoco cerdas-cerdas. Bawan Cup Tapi bila dibandingkan dengan Ratih, Ajeng lebih mudah dikendalikan. Dia meledak-ledak memang. Tapi dia tidak sekopor Ratih. Dia lebih banyak pertimbangan. Dalam sorot matanya aku seperti melihat percikan api. Percayakan Ajeng pada saya, Mas Sukoco. Panggil dia kemari. Untuk apa? Ikut di dalam pertemuan ini. Ya, dia harus dirangkul. Baik. Dapatkan hadiah uang tunai setiap minggu dari Obat Plus Rumput Kosa dan Perayu dari Akan Bandung. Total hadiahnya Rp2.250.000. Caranya jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa nama obat flu dalam khusus yang pertama di Indonesia? 2. Obat flu Kosa dapat menyembuhkan sakit apa? 3. Apa warna obat flu Kosa? Jawaban ditulis di kartu pos. Cantumkan nama, alamat serta nomor kartu. Ajeng, Perayu dari Akan, Jalan Bursa Timur 2 Karambutan Bandung. Paling lambat tanggal 9. ayah ingin kamu ikut di dalam pertemuan ini. Begitu juga di dalam pertemuan-pertemuan serupa di hari-hari yang akan datang. Supaya kamu mengerti bagaimana membuat keputusan. Dan mengerti kenapa sebuah keputusan perlu dibuat. Dan pada akhir periode tanggal 11 Mei 96 akan memperbutkan hadiah uang tunai Rp500.000 untuk 10
Seandainya Ratih adalah putri Pak D pengantar pos itu, atau putri Pak Sugeng pedagang sate di Jalan Anyar sana, sikap kita menerima musibah yang menimpa Ratih tentu berbeda. Tapi Ratih adalah putri. Putri seorang tokoh yang dihormati masyarakat, putri penguasa tertinggi di wilayah ini. Aku bertanggung jawab pada banyak hal, terutama pada keputusan negeri ini mempercayakan wilayah ini di tanganku. Bukankah seseorang dalam posisi ayah mestinya bertanggung jawab hanya pada rakyat? Apa yang kamu maksud dengan mudah? Kepala anak ini sudah dirasuki pikiran-pikiran Ratih. Ajeng, kamu masih perlu belajar banyak. Di dalam pertemuan seperti ini tidak seorang pun yang memotong pembicaraan ayah, dan kamu tidak ikut bicara di sini. Tadi ayah mengatakan, aku bisa menanyakan apapun pada ayah. Itu tadi, sebelum pertemuan ini dimulai. Sekarang kembali ke soal tanggung jawab tadi. Menjaga citra keluarga ini tentu jadi lebih penting dari apapun. Martabat keluarga ini harus bisa dijadikan panutan oleh masyarakat. Dan karena itukah ayah memutuskan mengurung Ratih? Ya, itu salah satu alasannya. Tapi bukankah sekarang ini Ratih mestinya dibela? Ajeng! Ini yang terakhir ayah memperingatkan kamu. Di dalam pertemuan ini kamu tidak bicara atau bertanya, kamu hanya mendengar. Sekarang aku ingin mendengar ibu bicara. Di Ridwan mengatakan ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan. Bapak senang mendengar itu. Membuka dialog seperti ini memang harus sering-sering kita lakukan. Di rumah ini kita perlu menciptakan alam keterbukaan. Bagaimana Ibu? Ratih membutuhkan perawatan. Aku bertanya pada Ibu Himina. Maaf. Bagaimana Ibu? Ratih membutuhkan bantuan seorang dokter. Apa dia sakit? Dari awal kita sudah sepakat peristiwa ini tidak akan kita permasalahkan. Artinya kita tidak membutuhkan campur tangan dokter atau rumah sakit, karena kita tidak membutuhkan pisau. Tapi kita perlu memeriksakan kesehatan Ratih. Tadi saya sudah bertanya apa dia sakit. Secara khusus tidak. Bagus. Bahwa dia jadi lemah, jadi tidak nafsu makan, mungkin itu biasa. Untuk itulah peran Minah dan ibu jadi sangat penting. Kemana dia? Besarkan hatinya. Bicara. Jangan biarkan sedetik pun ia berada di kamarnya sendirian. Dan jangan beri kesempatan ia berpikir tentang yang bukan-bukan. Kita sudah sepakat. Kejadian ini tidak akan keluar dari pintu rumah ini. Tidak oleh siapapun atau oleh kepentingan apapun. Sariawan ya? Oh, itu akibat panas dalam. Minum larutan penyedap cap kaki 3, menghilangkan sariawan, tenggorokan kering. Masih ada hal-hal lain yang ingin disampaikan? Sudah 2 bulan setelah kejadian itu. Sampai hari ini kita belum mengetahui siapa mereka. Ibu, kita memang tidak perlu mengetahuinya. Karena kita sudah sepakat tidak akan mempermasalahkannya. Tapi dari kejadian seperti ini banyak kemungkinan bisa terjadi.
Hentikan ini, Ibu. Kita tidak tahu datang dari lingkungan seperti apa mereka. Kita tahu dari lingkungan orang-orang biadab. Maksud saya, apakah lingkungan mereka bersih? Aku mohon dengan sangat hentikan omong kosong ini. Aku sudah katakan tadi tidak ada dokter. Dan aku tidak akan mendengar ocehan seperti ini lagi. Aku sudah membuat keputusan. Aku minta keputusan itu dijalankan. Bagaimana kalau orang-orang itu mengidap penyakit kotor, Ayah? Menularkannya ke Ratih. Dan sekarang bersarang di tubuhnya. Keluar kamu. Apa yang akan Ayah lakukan? Keluar, kataku. Membiarkannya membusuk di kamarnya? Barat. Atau menguburnya hidup-hidup? Keluar, kataku. Keluar! Tidak. Aku tidak akan meninggalkan Ayah. Ayah membutuhkan pertolongan. Kenapa Ayah tidak mau mendengar pikiran orang lain? Kendalikan anak itu sebelum aku melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ayah sedang melakukannya sekarang. Ayah suka bicara tapi tidak suka mendengar. Dan itu buruk. Bimina! Pandai, keluarkan dia dari sini. Bagaimana kalau sekarang ini di rahim Ratih ada benih yang sedang tumbuh menjadi janin? Kendalikan anak itu. Apa yang akan Ayah lakukan? Membunuhnya? Membuangnya ke tong sampah? Pergilah, Ibu. Paman Ridwan akan mengendalikan tabiatku dengan baik. Dia mahir sekali akan hal itu. Paman lihat apa yang baru saja berlangsung di ruangan ini. Pemerkosaan. Lalu kenapa kita heboh menerima apa yang menimpa Ratih? Sementara di rumah ini pemerkosaan sudah menjadi hal biasa. Dan itu tidak hanya terjadi di rumah ini, Paman. Itu terjadi di mana-mana. Di hampir setiap sektor kehidupan yang berlangsung di negeri ini. Jangan melantur ke hal-hal lain. Persoalan kita, persoalan Ratih. Memang persoalan ini memang mestinya persoalan Ratih. Apapun keputusan yang Ayah buat, mestinya demi Ratih. Tapi apa yang Ayah lakukan? Semua demi Ayah. Ayah sebagai seorang penguasa. Ayah sebagai orang yang harus selalu dipatuhi. Ayah mestinya bercermin. Jaga mulutmu, Ajeng. Apa yang menimpa Ratih ini tidak terlepas dari peran Ayah sebagai salah satu penentu kebijakan di negeri ini. Bicara apa kamu? Ada jutaan pemerkosaan yang terjadi setiap harinya, Paman. Apa Ayah tahu tentang itu? Tentu saja. Pemerkosaan yang mana yang Ayah ketahui? Buruh yang diperkosa, yang tak kunjung memperoleh keadilan itu? Mahasiswi yang diperkosa dosennya itu? Gadis di bawah umur yang diperkosa kakek kandungnya itu? Atau mulut kita yang terkatup rapat ini? Aku tidak yakin Ayah memahami arti pemerkosaan selain yang mengusik kepentingannya sebagai penguasa. Jaga mulutmu, Ajeng. Kenapa Paman tiba-tiba merasa pantas bersuara keras? Karena Ayahku baru saja memerintahkan kepada Paman untuk mengendalikan kelakuanku. Ayahku yang malang, yang tidak mau mendengar selain suaranya sendiri. Dia tidak tahu dia berhadapan dengan seorang kepala. Lakukanlah, Paman. Kendalikan aku. Paman tidak menginginkan ini, Ajeng. Apa yang Paman inginkan kalau begitu? Paman tidak ingin kamu terjebak dalam satu situasi yang satu saat akan kamu sesali. Situasi seperti apa itu, Paman?
mengikuti jejak Ratih. Aku tidak terjebak di sana. Aku berada di sana atas kesadaran dan keinginanku sendiri. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kalau Ratih jadi seperti sekarang ini, itu masuk akal. Dia memang mendalami bidang yang berkaitan erat dengan masalah-masalah sosial. Ini kesalahan yang dari awal tidak diperhitungkan ayah. Tapi kamu, bidangmu justru bidang yang semestinya bisa mendukung gagasan-gagasan ayahmu. Maksud paman mengikuti jejak anak-anak orang, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dari kedudukan orang tuanya, lalu berteriak-teriak menyebut diri sebagai pahlawan, sebagai pembuka lapangan kerja bagi masyarakat. Jalan pikiran paman betul-betul menggelikan. Tapi melawan ayahmu sama halnya melawan sebuah kekuatan raksasa. Sistem raksasa maksud paman. Iya. Dan kalau itu terjadi pada kalian, ayahmu tidak mempunyai kekuatan yang berarti untuk menyelamatkan atau membela kalian. Itukah yang ayah minta paman sampaikan kepadaku? Sebuah ancaman? Paman hanya tidak ingin kamu mengorbankan diri untuk sesuatu yang belum kamu mengerti. Aku justru sangat mengerti. Itulah yang membuatku kecewa. Ayah mengorbankan Ratih untuk sesuatu yang tidak punya arti. Sebuah kursi. Sebuah kursi dari mana ayah bisa sewaktu-waktu terjungkal. Aku muak. Aku muak. Seorang ayah akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Seorang ibu akan mengorbankan apapun demi anak-anak yang lahir dari rahimnya. Tapi apa yang kudapatkan? Tenanglah aja. Aku tidak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya, yang satu saat akan membelaku. Paman ada di sini aja. Paman? Ya, seorang paman, seorang ayah, ibu, orang-orang tua yang menjadi perampas pertama hak anak-anaknya. Apa yang kira-kira paman bisa lakukan untukku? Melindungiku? Membelaku? Atau justru melahapku sebagai santapan cuma-cuma? Seorang gadis kehilangan pegangan, luntang-lantung mencari sosok seorang ayah, seseorang yang ia harapkan bisa ia andalkan. Paman yang baik hati tampil menjadi sosok itu, sekaligus memanfaatkan seluruh kelemahan yang dimiliki kemenakan. Ajeng, dengar. Jangan paman berani memotong pembicaraanku sekarang. Dulu, aku selalu punya impian bahwa satu saat nanti aku akan menikah dengan seorang lelaki yang kucintai sepenuh hati. Laki-laki yang memiliki cinta untuk diberikan kepada anak-anakku kelak. Seorang lelaki kepada siapa aku akan menyerahkan kesucianku. Yang merasa sendiri, yang mudah punya banyak hati. Tidak ada lagi laki-laki yang kucintai sepenuh hati itu, paman. Risiko tanggung sendiri-sendiri. Saya angkat pesawat telepon di 31110 saja ya. 3028 tidak diangkat. Tidak ada lagi anak-anak. Ajeng. Anjing! 10 saja. Paman kepala. Keluar! Keluar! Kita harus bicara aja. Siapa yang mengatakan harus? Ayahku? Karena ayahku tiba-tiba melihatku sebagai ancaman? Baik, bagaimana kalau begini? Ini yang paling paman inginkan, bukan? Ini kemahiran paman dalam mengendalikan aku selama ini, bukan? Lakukanlah paman, kendalikan aku. Paman tidak menginginkan ini aja. Atau begini, Nomor pesawat teleponnya berapa? Jangan lakukan ini aja. Sebut lagi. Oke, iya. Bentar ya, dulu ya. aku ingin sekali diperkosa. Lagi mendengarkan acara Tenanglah aja. Aku ingin sekali
merasakan apa yang sekarang ini diderita Ratih. Kita harus bicara aja. Tidak. Kalau sedikit saja Paman punya malu, Paman tidak semestinya berdiri di sini. Rasa aman seperti apa yang bisa diharapkan gadis manapun di muka bumi ini, kalau seorang paman bisa menjadi kepala, melahap kemenakannya sendiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pernah paman bayangkan apa yang paman rampas dari kehidupanku dengan apa yang paman lakukan selama ini? Tapi aku sudah dewasa sekarang, Paman. Aku sudah punya cukup tenaga untuk menerima ini sebagai kesalahan yang harus kutebus dengan harga mahal. Dan aku berjanji akan menebusnya sampai tuntas. Mulai sekarang, peran Paman sebagai penipu ayahku akan kulipat gandakan. Mendukung sepenuhnya perlawanan yang sedang dilancarkan Ratih. Kenapa Paman terkejut? Paman mengira Ratih sudah sepenuhnya terlumpuhkan? Seseorang akan menemui Paman malam ini. Dan Paman akan melakukan apa yang dia minta untuk Paman lakukan. Sedikit saja Paman berbuat kesalahan, aku akan membeberkan seluruh kebobrokan Paman di hadapan ayahku. Untuk orang seperti Paman, itu pasti menakutkan, bukan? Pergilah Paman, lakukanlah peranmu. Pergilah ke barat. Katakan pada ayahku, Ajeng sudah melangkah ke arah yang dipilihnya. Ingatkan juga agar ayah tidak berputar-putar hanya di sekitar tembok kekuasaannya. Ayah perlu sesekali mengintai keluar agar ayah bisa menyadari seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Ayah bisa melihat Ratih di penjara kecilnya itu. Ayah bisa menyekap seisi rumah ini untuk mengubur Ratih dari jangkauan siapapun. Tapi apa yang bisa ayah lakukan terhadap pikiran-pikiran Ratih yang sekarang ini terus merambah ke pelosok-pelosok, membuka setiap kepala? Kemarilah Ajeng. Kau akan menjadi dewasa. Kau akan menjadi anak yang kuat. Uang tunai sebesar 1 juta rupiah dari Radio Dahlia dalam lomba nyanyi call center Radio Dahlia versi dangdut. Acara ini terbuka untuk pria wanita dan muda. Caranya daftarkan diri pagi sekarang juga ke Radio Dahlia Jalan Bursa nomor 2 Karawi. Jangan lakukan ini. Uang pendaftaran sebesar 3.000 rupiah sudah termasuk kaset magis. Setidaknya, jangan sekarang. Penyisihan dimulai tanggal 1 Pada saat anak-anak sedang sangat membutuhkanmu. ini untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dalam lomba. Katakan bagaimana aku harus melawan Minah. Keterangan lebih lanjut tanyakan ke sekretariat pendaftaran. Katakan bagaimana seorang perempuan harus melawan di zaman seperti sekarang ini, di mana hampir seluruh gerak kehidupan digerakkan oleh semangat dan pemikiran kelaki-lakian. Tapi Ratih tidak akan berhenti sampai di sini. Hadiah utamanya 2 buah motor, hadiah kedua 2 buah TV berwarna, hadiah ketiga 2
Apa yang diinginkan anak itu? Menentang keadaan, menentang pola pikir masyarakat, menentang nasibnya dan hukum. Apa kata hukum terhadap perempuan yang mencoba membuat perhitungan atas hak-haknya yang terampas di zaman seperti sekarang ini? Tapi aku tidak akan menjadi penghambat bagi Rati sekarang. Anak-anak itu membutuhkanmu di sini. Mereka membutuhkan dukunganmu. Dukungan seperti apa yang mungkin kuberikan, Mina? Memiliki kebahagiaan adalah satu-satunya kekuatan untuk membahagiakan. Dan aku tidak memiliki kekuatan itu. Apa yang kulakukan selama ini tidak lebih adalah sia-sia. Dari hari ke hari, aku seperti terus-menerus dihadapkan pada sebuah cermin, di mana aku menyaksikan dengan jelas betapa selama ini aku telah membahagiakan anak-anak itu dalam putus-asaan. Betapa dengan kepatuhan yang harus selalu terpoles di air muka, seluruh kemungkinanku untuk membahagiakan mereka kubiarkan terampas. Tapi membiarkan mereka pada saat seperti sekarang ini, ada saat untuk pergi, Nina. Ada saat untuk membuat keputusan. tapi tidak pada kedudukanmu sebagai ibu dari anak-anak itu. Kamu ikut mengejekku sekarang. Jangan katakan kamu tidak mengerti, Nina. Jangan katakan kamu tidak menyaksikan bagaimana aku berusaha. Kamulah yang menyaksikan bagaimana langkah-langkahku terus terpatahkan oleh begitu banyak hal yang tidak ku mengerti. Aku hanya mengerti bahwa kebahagiaan adalah anak-anak dilahirkan dan dengan sungguh-sungguh diantar ke kehidupan. Anak-anak dilahirkan dan dengan sungguh-sungguh diantar ke kehidupan. Kalau saja kamu mengerti betapa semangatku berkobar setiap kali aku mencoba menoleh ke belakang, ke sebuah rumah yang menapak dari keinginan dan cita-cita sang sedepan. Sebuah rumah yang memberi nafsu kepada mereka yang lapar. Rumah yang memberi perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Kita berada di rumah yang lain sekarang ini, Nak.
kita berada di zaman yang lain, sambil terus dituntut untuk mengenakan senyuman dan kepala dari masa lalu. Di sini, aku berdiri tegak, menyaksikan kehidupan terampas dari impian anak-anak. Dan aku tidak memiliki sebuah tangan pun untuk diulurkan. Lalu apa kata hukum tentang keadaan yang seperti itu? Terlalu banyak pertanyaan menumpuk di benak tak menemui jawaban. Ada pertempuran mengharumkan terjadi di sini. Ribuan buruh turun ke jalan. Ini pergolakan murni yang pertama. Rantai benar. Pada saatnya buruh akan tahu kenapa mereka sendiri memperjuangkan sendiri hak itu. Membiarkan suasana hati kita terganggu oleh rasa saling curiga, menunjukkan betapa selama ini kita ternyata belum punya kesamaan pikiran. Masyarakat Cicalengka Selatan akhirnya menyerah, atau tepatnya menyerahkan hak mereka yang tergusur ke tangan yang maha adil. Mereka meninggalkan pengadilan tanpa putri. Para tertuduh membisu. Ada ribuan daftar kehidupan dan pikiran ini tersumbat di berbagai penjara hanya karena mereka mengatakan apa yang patut mereka katakan. Dari kehidupan seperti ini, satu masa yang dengan cantik mengenakan pakaian-pakaian peradaban, yang nyaris seluruh gerak kehidupannya digerakkan oleh panji-panji peradaban, justru terjebak dalam situasi zaman yang melahirkan berlapis-lapis kemiskinan, yang mengikhlaskan perampasan hak menjadi kelaziman, zaman yang membiarkan dirinya dilamaikan oleh berbagai bentuk pemerkosaan, yang menertawakannya bagai kegembiraan pesta pora, dilakukan dengan menyeringai tanpa sedikit
sedikit pun rasa berdosa. Itulah kebiadaban yang lahir dari semangat peradaban yang berlari cepat, yang telah menjejali kepala kita dengan sampah dan kotoran, yang membuat kita tanpa kecuali membiarkan pemerkosaan menjadi pekerjaan sehari-hari yang menyenangkan, sampai kita tidak lagi menyadari kalau bahkan hak anak-anak kita untuk tersenyum telah lepas jauh sebelum mereka dilahirkan. Tahu berapa banyak anak dilahirkan di muka bumi ini setiap harinya? Dan lihat bagaimana dunia menyambut mereka, memperkenalkan pada mereka tentang lapar, tentang kemiskinan, tentang aturan-aturan yang harus mereka patuhi di saat mereka belum lagi memahami apa-apa. Di mana tempat anak-anak ini sebenarnya? Di mana tempat anak-anak ini sebenarnya? Siapa yang meletakkan mereka di sudut-sudut jalan, mengajari mereka mengulurkan tangan, kejam-kejam, tidak tahu bagaimana harus meminta pertolongan? Siapa yang memotong-motong bayi? Siapa yang memotong bayi? Membungkusnya dalam kantong plastik. Membungkusnya dalam kantong plastik. Menyusupkannya dalam tong sampah. Menyusupkannya dalam tong sampah. Siapa yang membasahi tempat ini dengan air mata? Mengotorinya dengan darah dan anak-anak jadah. Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu adil? Menuntut orang-orang menerima kamu menghilang tanpa alasan yang mereka mengerti. Mereka itu mengabdi sama kamu. Mereka patuh. Mereka percaya pada semua pikiran dan gagasan-gagasanmu. Mereka akan mengerti nanti. Kenapa nanti? Kenapa bukan tadi atau 2 bulan yang lalu sebelum kamu disekap di penjara kecilmu itu? Aku harus pergi dari rumah ini, Rati. Aku harus pergi jauh. Sama seperti apa yang dilakukan ibu, minggat. Minggat dari kemelut di rumah ini. Minggat dari tanggung jawab. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan melihat kamu menerima saja semua keputusan ayah. Hidup ini terlalu berharga untuk kamu biarkan berlangsung begitu saja hanya demi kehendak orang lain. Pergilah adikku, lakukanlah apa yang menurutmu harus kamu lakukan. Kamu tidak keberatan ibu meninggalkan tanggung jawabnya? Kamu tidak keberatan aku melarikan diri dari kenyataan? Dan sekarang kamu menerima saja keputusan ayah menikahkan kamu dengan Mas Agung. Siapa kamu ini sebenarnya? Kemana kakakku Ratih yang kukagumi setengah mati itu? Kamu akan mengerti nanti, Ajeng. Mengerti? Kalian hanya punya kata itu di mulut sejak aku masih kecil. Aku harus mengerti kenapa aku harus selalu patuh. Aku harus mengerti kenapa ibuku membisu dan sekarang minggat.
pikirannya. Mengerti, selalu mengerti. Tidak, aku tidak mau mengerti. Aku akan mengerti nanti, kalau aku sudah tua. Kalau aku sudah tua. Tega kamu bersuka cita, mengejek kesedihan orang-orang yang menyayangi kamu. Kamu tahu semua isi rumah ini, Pandir. Kamu tahu semua ini omong kosong. Kamu tahu persis pernikahan ini bagi Ratih adalah pemerkosaan.
lami-lami tapi sing kodho rencana sayur rukun nganti kadya kaki lerate Kamajaya Agung, kamu percaya aku mencintai kamu dengan sungguh-sungguh? Ya, aku percaya. Kamu percaya bagaimana dulu aku selalu mengimpikan untuk satu saat dapat memberimu anak-anak yang bagus-bagus, anak-anak yang lahir dari cinta yang kita miliki. Ya, aku percaya. Dan kamu percaya kita akan memelihara mereka dengan sungguh-sungguh, menjadikan mereka anak-anak yang punya senyum, yang riang dan merdeka. Aku percaya, Rati. Kamu percaya kita tidak akan menjadikan mereka kebingungan oleh aturan-aturan dan kepatuhan-kepatuhan, tertekan oleh tuntutan dan keinginan-keinginan kita. Kamu percaya kita mampu mewujudkan semua itu? Ya, aku percaya. Dan kita akan memeluk mereka erat, supaya mereka tidak takut pada kegelapan malam, supaya mereka tidak takut pada ancaman, supaya mereka tidak takut mengatakan kebenaran, mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Kamu percaya, Agung, kita punya cinta yang seindah itu? Iya, Rati. Aku percaya. Aku sangat percaya.
Ya. Apakah selama ini kamu sungguh-sungguh mengenal siapa aku yang sesungguhnya? Kamu tidak seharusnya meragukan itu, Rati. Apakah selama ini kamu tahu betul apa tuntutan dan cita-citaku tentang kehidupan? Tentu saja. Dan kamu tahu kalau sekarang ini semua itu sudah berubah? Rati, bahwa kenyataanku yang sekarang adalah perpaduan antara api kemarahan, luka, dan kecewa. Rati, aku tahu. Justru itulah aku ada di sini. Untuk membelamu. Untuk membahagiakan kamu. Dengan cara apa, Agung? Dengan cara apa kamu akan membahagiakan orang yang seluruh kehidupannya sudah terenggut habis? Rati, aku tahu apa yang menimpamu. Dan aku mengerti itu sulit. Mudahnya kamu berkata mengerti. Apa yang kamu mengerti, Agung? Akulah yang ada di sana. Akulah yang merasakan takut yang menindih. Ketika mataku diikat dengan kencang, menyekap rapat-rapat penglihatanku. Akulah yang merasakan bagaimana nafasku tersekat selama berjam-jam. Merasakan mulut dan rahangku seakan terkoyak oleh kain yang disumpal di mulutku. Akulah yang merasakan bagaimana tulang-tulangku diremuk-remukkan, tak kenal berhenti. Dan kamu berani berkata mengerti? Jangan kamu mengasihani aku. Aku tidak membutuhkan belas kasihan. Kamu lihat kedua tangan ini? Kamu lihat darah yang mengalir di sana? Rati, darah itu menghitam dan kotor, Agung. Rati, kotor sekali. Dan perut ini, janin yang sedang tumbuh di sana, ia bagai raksasa ketakutan yang terus membesar, yang satu saat akan mendobrak keluar, menunjukkan taringnya. Rati, semua anak adalah anak-anak Tuhan. Dan tidak ada anak yang lahir buruk. Dunia inilah yang membuat anak-anak menjadi buruk, Rati. Orang tua mereka, lingkungan mereka, keserakahan yang memojokkan mereka, kepincangan yang melilit kehidupan mereka. Kenapa ada anak tahu-tahu sudah menjadi mayat di tepi jalan? Karena ada sekelompok orang yang dengan serakah memperdagangkan obat-obat terlarang dengan memanfaatkan kebingungan sebuah generasi. Aku tahu ini menakutkan.
Ini menakutkan bagi siapapun di muka bumi ini. Tapi kita akan menjaga anak ini dengan baik, Rati. Tetapi memberikan bimbingan dan pengarahan. Pengarahan dilakukan di Departemen Penerangan melakukan agar setiap materi tayangan yang disajikan kita akan menyambutnya apa adanya dan membesarkannya dengan jiwa besar. Sedangkan materi tayangan lokal harus mampu meredam dampak negatif tayangan produk asing. Ketua Kadin Indonesia Tinggalkan aku. Apa? Tinggalkan aku, Agung. Suasana berkeinginan mem-PT-UN-kan Kenapa? tenaga kerja mengenai Aku mencintaimu, Rati. Dan aku akan melakukan apapun untuk itu. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintaiku, pergilah, tinggalkan aku. Kenapa? Aku ingin kamu pergi dari kehidupanku. Itu tidak bisa, Rati. Itu tidak adil. Kamu tidak bisa bertindak sepihak seperti itu. Temui ayahku kalau begitu. Buat perhitungan dengannya. Paling tidak, beri aku penjelasan. Kamu membutuhkan penjelasan? Baik. Karena aku sudah memutuskan anak ini tidak akan punya bapak. Tidak ada laki-laki yang cukup baik untuk jadi bapak bagi anak-anak. Bahkan bagi anak kandungnya sendiri. Laki-laki suka membesar-besarkan kehormatan, martabat, nilai. Tapi pada akhirnya semua itu hanya demi kepentingannya sendiri. Sekarang pergilah. Sebelum aku menjadi kurang ajar, mengusirmu seperti mengusir anjing. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan itu. Suka atau tidak, aku suamimu sekarang. Dan kamu tidak bisa melangkahi begitu saja apa yang sudah diridhoi Tuhan. Belum 1 jam kamu jadi suamiku. Kamu sudah merasa berhak bersuara keras seperti itu. Menentukan mana yang bisa kulakukan, mana yang tidak. Kamu kira aku peduli? Kamu kira aku percaya Tuhan meridhoi pemerkosaan? Pemerkosaan yang mana? Ini semua pemerkosaan. Termasuk cintamu yang dulu itu. Membelamu, melindungi kamu, membahagiakan kamu. Bisa kamu bicara di hadapanku tentang keserakahan, tentang kepincangan-kepincangan. Lalu apa kamu pikir yang kamu lakukan sekarang ini? Kamu mencintai aku dengan seluruh jiwamu, sementara kamu berdiri di sana, di samping ayahku, berperan sebagai tokoh utama dari lakon yang dia ciptakan untuk merampas seluruh hak-hakku. Apa kamu pikir yang dapat aku percaya dari dirimu? Kamu merenggut seluruh kepercayaanku, Agung. Kamu merenggut seluruh rasa hormatku sama kamu. Jangan kamu berani menyentuh aku. Dan kalau kamu betul-betul mencintai aku, kalau betul kamu mampu melakukan apapun demi membelaku, tinggalkan aku sekarang. Sekarang. Usulan Sekjen Liga Arab tersebut dikemukakan di depan para Menteri Luar Negeri Arab dalam sidang mendadak Liga Arab kemarin di Kairo, Mesir. Menurut Esmat Megwi, aku mungkin bodoh di matamu, Rati. Di Lebanon saat ini semakin memprihatinkan untuk aku minta maaf dengan baik. Sementara itu dari Beirut dilaporkan, tapi demi Tuhan, Israel saat ini terus meningkatkan gempurannya terhadap Libanon. Aku mencintaimu. Israel gagal menghentikan serangan roket gerilyawan Hizbullah. Dan bagaimanapun, kita sudah menikah. Dengan 40 kali gempuran udara, kamu tidak bisa lagi berbuat sesuka hatimu seperti itu. Kalau kalian, kamu dan ayahku bisa berbuat sesuka hati, merampas seluruh hak-hakku, memperlakukan aku seperti perangkat yang bisa diputar balikan. Bagaimana kalau sekarang aku membuktikan, aku juga bisa berbuat bahkan lebih buruk dari itu. Rati, bagaimana kalau aku menyembelihmu seperti menyembelih seekor binatang peliharaan? Rati,
Kenapa kamu agung? Bukankah kamu mencintai aku dengan seluruh jiwamu? Bukankah demi cintamu yang dulu itu kamu mestinya rela mati, disembelih seperti seekor hewan sekalipun? Pahlawan, pembela kehormatan, keluar kamu. Keluar kataku. Keluar. Keluar. Keluar kataku. Keluar. Penghargaan yang diberikan sekaligus dalam rangka hari ulang tahun PSSI ke-66 ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada Kepala Negara atas peranan beliau membina persepak bolaan Indonesia. Timina! Timina! Andi! Andi! Timina! Rati! Rati! Masuklah, Ayah. Ada apa, Ayah? Ayah mendengar suara ribut-ribut tadi. Ayah sedang bermimpi barangkali. Tidak. Ayah yakin betul suara ribut-ribut itu datang dari sini. Kalau begitu, Ayah betul. Ada ribut-ribut di sini tadi. Pisau? Kenapa ada pisau di sini? Aku baru saja menyembelih seekor ayam, Ayah. Kamu jangan main-main. Untuk apa kamu pisau? Di ruangan ini ada banyak binatang kecil, Ayah. Nyamuk yang selalu cerewet mengganggu telingaku. Kecoa yang bersiliweran menghalangi sepak terjangku. Lalu tikus-tikus got itu. Kita sama-sama sangat peduli pada nasib anak-anak kita, Ayah. Sama seperti Ayah, aku pun tidak suka kalau nasib anak-anakku itu terancam. Aku tidak akan membiarkan tikus-tikus itu menggerogoti hidangan anak-anakku. Sebenarnya, bisa saja aku menangkapi mereka, memasukkan mereka dalam perangkap, lalu dengan segala cara, aku buat mereka menyesal seumur hidupnya. Di mana suamimu? Aku sedang menjelaskan kenapa pisau ini ada di sini, Ayah. Sebagai benda yang mematikan, pisau ini kugunakan hanya untuk gangguan-gangguan yang sangat mendasar. Gangguan-gangguan yang bisa mengganggu stabilitasku. Aku musnahkan mereka, selesai. Di mana suamimu, Rati? Suamiku? Aku tidak tahu, Ayah. Di loteng barangkali. Rati! Di mana aku? Atau mencari cinta. Dalam situasi seperti ini kamu masih saja bergurau. Bergurau? Aku bergurau. Hatiku sedang menangis, Ayah. Mana mungkin aku mampu bergurau? Apa yang diinginkan seorang lelaki di malam pengantinnya selain cinta? Dan di kamar pengantinnya ini, Agung tidak menemukan apa-apa selain seorang perempuan yang marah, yang motor, dan terpecah-pecah. Rati, jangan sekalipun kamu menghinakan dirimu seperti itu. Aku ayahmu. Mati-matian aku mengembalikan martabatmu. Hargai itu. Di mana suamimu? Di neraka. Rati, aku mengutusnya ke sana untuk mengurus para pemerkosa itu. Orang-orang yang suka merampas hak orang lain. Orang-orang yang suka berbuat sewenang-wenang terhadap orang-orang yang lemah. Orang-orang yang dengan kekuasaan dan kekayaannya menganggap dirinya bisa menindas orang lain sesuka hati. Semua. Berhubung yang terdaftar di negeri ini jumlahnya sangat tinggi, aku lalu mengutus suamiku untuk memesan tempat. Saya dengar neraka semakin penuh. keluar. Keluar. Dalam keadaanmu yang seperti ini, kamu masih saja bernafsu ingin jadi pahlawan. Aku tidak pernah ingin jadi pahlawan.
Aku hanya ingin sedikit punya arti, melakukan sesuatu bagi orang lain. Terutama dalam keadaanku yang seperti ini, keinginan itu jadi sangat mendesak. Berarti aku akan melakukannya, Ayah. Lakukanlah pembangkang. Teruslah berbuat gila. Sampai satu saat sesuatu yang mengerikan akan terjadi padamu. Dan kamu akan menyesal. Karena bahkan ayahmu ini tidak akan bisa lagi menolongmu. Apa yang ingin Ayah katakan? Bahwa membela kebenaran itu mengerikan. Dengar perempuan, aku sudah muak dengan semua ini. Aku sudah muak dengan semua kecaman-kecamanmu selama ini. Dan kamu lihat apa hasil perbuatanmu. Tidak ada selain membuatku malu. Pembangunan mustahil bisa dibendung, Rati. Ayah salah menafsirkan apa yang kuinginkan kalau begitu. Aku tidak pernah menolak pembangunan sepanjang tidak mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Kepentingan masyarakat yang mana yang dikorbankan? Pembangunan dibuat justru demi kepentingan masyarakat. Buka jendela itu, Ayah, dan tatap keluar. Sudah terlalu lama Ayah berdiri di tengah istana ini, duduk di bawah kekuatan sistem yang dijaga ketat oleh tembok dan besi. Dan itu menghadang mata dan telinga Ayah dari kenyataan-kenyataan yang ada di luar. Kenyataan apa? Rakyat yang makmur, bahkan yang 1000 kali lipat dari batas makmur memang ada. Tetapi siapa mereka, Ayah, dan berapa banyak? Hanya segelintir. Mereka inilah yang... Cukup! Aku tidak akan membiarkan wibawaku dirongrong oleh siapapun. Meski dengan begitu, Ayah telah membiarkan diri merongrong wibawa yang maha kuasa. Kamu bejat! Kamu kira kamu lebih baik? Semangatmu tidak lain mencari kelemahan orang. Kamu tidak membuka matamu melihat sisi baik yang dilakukan orang. Bagaimana dengan sumbangan-sumbangan yang dengan ikhlas diberikan untuk membantu masyarakat yang kekurangan itu? Bagaimana dengan yayasan-yayasan yang didirikan untuk mengatasi kesenjangan itu? Aku tidak menutup mata, Ayah. Dan aku juga tahu, tidak semua orang menjadi kaya dari hasil menindas. Tapi Ayah juga jangan menutup mata bahwa akhir-akhir ini banyak sekali pahlawan karbitan lahir hanya dengan melempar recehan yang diperoleh justru dari merampok hak rakyat banyak. Padahal setiap warga masyarakat mestinya memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup lebih layak, tidak dengan dibelas kasihani seperti itu. Kamu betul-betul benci. Tidak seluruh kesenjangan itu lahir akibat adanya orang-orang yang ingin senang sendiri. Rakyat pun punya banyak kelemahan. Malas, sibuk mengeluh. Betul. Saya senang sekali mendengar Ayah akhirnya mengakui bahwa banyak orang di sekeliling kita yang menghalalkan segala cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyak. Ini tidak bisa. Kita berada di tengah ruangan ini, dikelilingi tembok-tembok tertutup rapat. Setiap kata yang kamu ucapkan tadi hanya didengar oleh telinga kita. Bisa kamu bayangkan seandainya ucapan-ucapanmu itu tadi terdengar keluar? Bisa kamu bayangkan apa yang sekarang ini dengan tomat kamu tantang? Setiap ucapan-ucapanmu itu bisa dengan mudah disimpulkan sebagai fitnah. Dan tahu apa yang akan menimpamu setelah itu? Saya tahu, Ayah. Saya sudah mendengar banyak tentang itu. Tapi aku mengucapkan semua itu justru untuk didengar. Dan aku tidak memfitnah. Aku punya bukti-bukti yang kuat. Perempuan angkuh. Ayah tentu berpikir aku hanya omong besar. Apa ini? Bukti aku tidak memfitnah. Apa ini, Rati? Apa yang kamu lakukan ini? Kami menyebutnya catatan besar. Di sana tercatat seluruh bentuk pemerkosaan yang setiap hari dapat kita saksikan di depan mata. Untuk apa, Nak? Untuk apa kamu melakukan kegilaan seperti ini? Kepuasan. Kepuasan? Kepuasan macam apa yang kamu peroleh dengan
menelanjangi orang seperti ini? Aku jadi mengerti kenapa ada 3 lelaki yang tak aku kenal tega merampas masa depanku dengan keji. Aku juga jadi memaklumi kenapa tingkat kekejian dalam tindakan-tindakan kriminal terus meningkat. Seseorang yang merasa hak-haknya terus terampas dan mulai menerima itu sebagai hal biasa, dia akan tega melakukan kekejaman dan melihat itu sebagai hal biasa. Tapi ini, aku, ayahmu, ayah yang memberimu makan, yang memberimu kesempatan belajar sampai kamu jadi cerdas seperti ini. Katakan apa dosa ayahmu ini, nak? Kamu tega menelanjangi ayah seperti ini. Apa, nak? Aku mungkin terlalu mencintai ayah. Aku tidak pernah mampu melupakan bagaimana dulu ayah menggendongku di tebing, mengajari aku tentang kehidupan, tentang arti manusia dan kemanusiaan. Ayah berubah terlalu cepat, dan aku jadi memusuhi setiap hal yang membuat ayah berubah. Aku tidak tahan melihat ayahku yang dulu dengan keras mengajari aku tentang kejujuran, sekarang menjadi pembohong. Berarti betul ayah tidak memiliki satu perusahaan pun. Betul kemewahan yang bergelimang ini semata-mata adalah gaji yang diberikan negara pada ayah. bodohnya kamu, nak. Bodohnya kamu. Dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Rati. Kamu tidak tahu pergulatan macam apa yang kau hadapi hari demi hari, dan semua itu kulakukan demi kebahagiaanmu. Kebahagiaanku? Apakah kebahagiaanku? Perempuan bahagia macam apakah kelak? Rati Setianingsih Sukoco. Tindakan apakah yang harus dia lakukan hari demi hari untuk menyingkap kebahagiaan yang dicarinya? Buktikan ini, Rati. Kebahagiaanmu, ayah? Kebahagiaan kalian yang tak terpuaskan, yang kotor dan berlumuran darah, nafsu yang terus mencari, yang mendesus-desus bagai anjing menjilati sisa-sisa makanan sampai ke tempat-tempat sampah. Berhentilah, Rati. Tidak, ayah. Aku tidak akan berhenti sebelum ayah mengerti betul apakah bagimu kebahagiaan masih punya arti. Putri kesayanganmu ini, ayah, diperkosa 3 lelaki sekaligus, menakutkan dan keji. Aku merasa kotor. Aku menyaksikan seluruh kehidupanku terhenti. Aku melihat masa depanku terputus, gelap dan hitam. Tapi ayah, menerima kebahagiaan dari ayah yang ayah dapatkan dengan menghalalkan segala cara, aku merasa jauh lebih kotor. Buka jendela itu, ayah. Anak-anak yang kelaparan, ibu yang menyusui anaknya dengan air susu yang diperas dari tubuh yang kurus kering, laki-laki yang terpekur bercucuran air mata. Lewat saya dulu, Sep. Diseleksi dulu. Hak hidup mereka mengalir dalam darah kita, ayah. Air mata mereka melekat di kaki kita kemanapun kita akan berlari, dan itu membuatku malu. Aku malu menjadi diriku. Aku merasa hina. Aku ingin jadi orang lain. Aku ingin jadi orang lain. Oke, gitu aja, Sep. Rati. Halo, mati ya.
ayahmu ini dalam pandanganmu. Parah apapun amarah dan kecewamu, ayah mencintaimu, nak. Ayah ingin menolongmu. Menolongku sebagai penguasa. Ayah bisa melakukan apapun, tetapi menolongku tidak. Ayah tidak mungkin bisa menolongku. Jadi, begitu juga menghalangiku. Kau akan tetap melakukannya. Iya ayah, aku akan melakukannya. Bagaimana kalau aku memerintahkan kepadamu untuk memusnahkan semua ini? Inilah kesombongan ayah, kesombongan para pemegang kekuasaan. Selama ini kalian selalu merasa aman, melakukan apapun yang kalian inginkan. Sekarang seluruh data ini sudah berada di luar rumah ayah, di kantor-kantor, bahkan mungkin di atas meja kerja ayah. Apa? Pernah kalian perhitungkan bahwa teknologi yang kalian idam-idamkan ini bisa justru akan menelanjangi kalian seperti ini? Sakit. Tapi inilah sumbangan kalian paling berharga dalam sejarah keterbukaan di negeri ini. Menggugah rasa malu setiap orang yang selama ini terbuang entah kemana. Betul-betul sakit. Balik, Ridwan. Apa yang kamu inginkan dariku, anak setan? Demi Tuhan, tolong katakan apa yang kamu inginkan dariku. Aku menginginkan ayahku yang dulu kukagumi itu. Apa? Aku ingin ayah melepaskan diri dari apa saja yang membuat ayah menjadi seperti sekarang ini. Keluar ayah. Dari apa? Semua. Kedudukan ayah. Kamu kira kamu siapa? Aku putrimu ayah. Tidakkah itu cukup berharga? Dan kamu kira itu mudah? Ini tidak lazim memang. Kita belum cukup dewasa untuk mau mengakui segala kekurangan kita dengan jiwa besar. Tidak. Anak ingusan menasehati aku. Tidak. Aku lelaki yang telah banyak makan asam garam kehidupan. Kamu kira kamu bisa mendikteku? Ayah selalu pongah untuk bisa menerima nasihat. Tapi aku punya senjata sekarang untuk memaksa ayah. Oh. Sekarang kamu mengancamku, anak kepala. Baik. Lakukanlah, anak setan, anak durhaka, lakukanlah. Berkumpullah kembali dengan gembel-gembelmu itu. Kembalilah meracuni kepala orang-orang. Ayahmu ini sudah selesai. Pandai, Ridwan. Keluarkan aku dari sini. Kenapa untuk menjadi orang yang sedikit lebih baik begitu sulit dan jadi menakutkan? Kita sholat Rati. Sholat. Kau Bu Minah yang membuatku percaya dia ada. Kau juga yang membuatku terus bertanya, kenapa? Kenapa aku? Kaulah yang harus berdoa sekarang, Bu Minah. Minta padanya agar dia sebaiknya menunjukkan apa yang ia inginkan dari semua ini. Apa yang ia inginkan dariku. Sebab kalau dia tidak segera bertindak, kalau dia tidak memberiku jaminan bahwa anak di dalam rahimku ini akan tumbuh di alam yang lebih ramah nanti,
Aku berjanji, aku tidak akan membiarkan anak ini lahir ke muka bumi ini. Jangan katakan itu, nak. Tidak, Bumina. Aku sudah memastikan bahwa pada akhirnya setiap orang akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan aku akan menyelamatkan diriku, Bumina. Begitu juga dengan bayi ini. Aku akan mengambil seluruh kesedihan ini sebagai kesempatan keduaku. Kesempatan yang aku buat sendiri, tanpa satu orang pun boleh menghalanginya. Tanpa satu orang pun boleh menghalanginya. Tanpa satu orang pun boleh menghalanginya. Mas Sukoco harus melakukan sesuatu. Apa yang diinginkan anak itu keinginan gila. Bisa kamu bayangkan apa yang akan terjadi kalau aku mengabulkan keinginan gilanya itu? Tapi Mas tidak punya pilihan sekarang. Tidak. Tidak mungkin. Waktu berjalan, Mas Sukoco. Dan kita hanya manusia biasa. Kita tidak punya kekuasaan apapun untuk mengulurnya. Bayi dalam kandungannya itu akan segera lahir. Yakinkan bayi itu ada di tanganmu begitu ia lahir. Jangan beri kesempatan Ratih menyentuhnya. Aku sudah mempersiapkan keluarga dan tempat yang layak di mana bayi itu akan dibesarkan dengan baik. Tidak. Apa? Aku tidak akan melakukan itu. Kamu memihak sekarang. Aku tidak memihak. Hampir seumur hidupku aku mengabdi pada keluarga ini. Apapun yang Mas Sukoco minta, aku tidak pernah menolaknya. Tapi merenggut bayi itu dari tangan Ratih, tidak. Kalau selama ini apapun bisa kamu kabulkan, kenapa ini tidak? Ayah, jangan biarkan Ratih melakukan sesuatu yang akan ayah sesali nanti. Anak durhaka. Aku membesarkan kalian. Aku menyuapi kalian dengan kedua tanganku. Dan sekarang seperti ular kalian mematukku dari belakang. Memaksaku dengan mengancam akan membunuh seorang bayi yang tak berdosa menurutmu benar. Dia memaksaku melempar begitu saja apa yang selama ini mati-matian kuperjuangkan. Satu-satunya kebanggaanku sebagai laki-laki. Apa itu adil? Kalian yang dengan gigih bicara tentang keadilan, bicaralah apa itu adil. Aku mencintai ayah. Aku tidak ingin ayah menyesal nanti. Kamu mengancamku. Kamu kemari untuk mengancamku. Dan kamu kira semudah itu kalian bisa memojokkan aku? Aku penguasa di sini. Sekali seseorang diserahi kekuasaan, diberi kepercayaan memegang kepemimpinan, setiap ucapannya harus dipatuhi, entah itu adil atau tidak. Camkan ini. Baiklah ayah, penguasa, teruskanlah.
Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. sepahit apapun kehadiranmu telah mengoyak perasaanku. Aku adalah ibumu, dan aku berjanji akan menyelamatkanmu. Aku berjanji tidak akan membiarkanmu direnggut oleh kekuasaan apapun dari pelukanku. Aku telah menyaksikan bagaimana kekuasaan kalian menertawakan harkat orang-orang, menyaksikan keserakahan kalian menari-nari di atas rasa lapar dan penderitaan orang banyak. Aku melihat nafsu menjadi bara api di sudut-sudut kota. Negeri yang kalian impikan menjadi dunia di mana mulut bencana terus menganga. Siapakah yang telah mengantarkan bayi ini ke dalam kehidupanku?
Tapi bayi ini berada di dalam pelukanku sekarang. Dan aku beri dia nama Nurani. Di hadapanmu semua aku berjanji tidak akan membiarkannya terpasung di tengah kekuasaan kalian, di mana hati nurani tidak lagi punya tempat. Aku berjanji tidak akan membiarkannya terpasung oleh keserakahan dan kebiadaban kalian, terpasung di tengah kotornya dunia yang kalian ciptakan untuk mengelilinginya kelak. Sebagai orang tua, kalian tentu mengerti, menyelamatkan seorang anak sama halnya menyelamatkan dunia. Dari itu aku mohon dengan sangat ikhlaskanlah dengarkanlah suara itu. Dia adalah pertanda bagiku. Aku melihat manusia bangkit seperti kobaran api. Dan aku melihat malaikat pembawa maut berdiri di sana menyongsongku. Mereka lah nanti yang akan mengantarku ke hadapan sidang, di mana seluruh perbuatanku ini akan diadili seadil-adilnya. Kalau kelak Tuhan memutuskan aku bersalah,